Apa Ya, ini? Oke. ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi stunting di Indonesia. Jadi saya sendiri Roy Tapasembara bersama teman saya Merlin Novia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, baik, lanjut. Ya. Mana dia nih? Next, lagi. Oke, di latar belakang ini, eh, stunting itu apa sih gitu pertanyaannya. Jadi gini, stunting itu kondisi anak yang gagal tumbuh tinggi gara-gara kurang gizi dalam dalam waktu lama. Bukan soal pendek doang, tapi dalamnya juga bisa terganggu. Nah, pertanyaannya, kapan bisa kejadian? Ini biasanya kejadiannya pas masa-masa krusial ya, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan. Mulai dari si bayi masih di dalam perut sampai umur 2 tahun. Kalau di masa gizinya itu hancur, ya fix itu sudah stunting itu. Dampaknya apa aja? Bukan cuma badan doang yang kena, otak bisa nggak berkembang maksimal, kesehatan gampang drop, dan pas gede jadi kurang produktif. Pokoknya efek sampingnya itu sampai dewasa. Terus gimana di Indonesia? Sayangnya angka stunting di negara kita ini masih tinggi banget. WHO sama Kemenkes RI juga udah bilang begitu. Jadi memang harus serius ditangani sama masalah ini. Oke, next. Lanjut. Nah, rumusan masalahnya. Apa yang dimaksud dengan stunting dan bagaimana kondisinya di Indonesia? Jadi gini, stunting itu kondisi di mana anak tumbuh lebih pendek dari standar usianya. Tapi ini bukan soal tinggi badan ya. Ini juga menunjukin kalau perkembangan otak juga bisa terganggu gara-gara kurang gizi dari kecil. Nah, di Indonesia, kasus stunting ini masih banyak. Pemerintah udah usahain buat nurunin angkanya. Tapi memang butuh waktu dan kerja bareng-bareng sama kita. Eh, Poin keduanya, apa aja faktor yang mempengaruhi stunting? Banyak faktornya. Salah satunya misalnya gizi buruk dari ibu hamil sampai anaknya lahir. Terus pola asuh yang salah kayak anak yang dikasih ASI eksklusif. Terus sanitasi yang jelek misalnya air kotor atau lingkungan yang nggak bersih. Dan juga pendidikan orang tua yang rendah. Jadi mereka nggak ngerti pentingnya nutrisi. Di poin ketiganya, bagaimana solusi buat nurunin angka stunting? Nah, kita butuh gerakan bareng-bareng. Contohnya, edukasi ke ibu-ibu muda biar mengerti pentingnya gizi. Gizi ini sangat penting, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Pemerintah kudu rajin ngasih bantuan makanan sehat. Ini programnya Pak Prabowo sudah berjalan ya, walaupun belum merata, tapi sudah berjalan. Terus, lingkungan juga harus bersih dan jangan jorok. Dan yang paling penting, semua pihak harus peduli dari keluarga sampai pemerintah. Ini yang paling penting. Nah, next. Tujuan kami sebagai penulis ya, poin satunya menjelaskan konsep dan kondisi stunting. Kami pengen ngasih paham dulu ke orang-orang, stunting itu apa sih gitu. Biar nggak ada lagi yang nganggep anak pendek itu ya biasa aja gitu. Padahal bisa jadi itu anak stunting yang kurang gizi kronis. Jadi sebelum ngomongin solusi, kita harus ngerti dulu masalahnya apa dan parahnya kayak gimana. Apalagi di Indonesia yang kasusnya masih banyak. Lalu poin kedua, mengidentifikasi faktor penyebab. Nah, setelah tahu stunting itu apa, langkah selanjutnya kita harus cari tahu kenapa bisa terjadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami ingin menjelaskan apa penyebabnya mulai dari gizi buruk, sanitasi yang jelek, sampai edukasi orang tua yang minim. Intinya biar kita bisa nembak lah langsung ke akarnya gitu.
Lalu poin ketiga, memberikan strategi penanggulangan. Nah, ini bagian pentingnya. Kami nggak cuma mau kasih tahu masalahnya doang, tapi juga ngasih solusi yang real, yang bisa ngebantu nurunin angka stunting, kayak edukasi ibu-ibu muda, perbaikan pola makan anak, sampai program pemerintah yang bisa dimaksimalkan. Oke, lanjut. Lanjut. Kondisi stunting di Indonesia. Ah, di poin yang pertama ini menyebutkan kalau relevansi stunting di Indonesia itu ada di angka 21,6%. Wow, lumayan. Menurut SSJI 2022, ini artinya masih di atas ambang batas yang disarankan oleh WHO yang seharusnya kurang dari 20%. Secara keseluruhan, bagi banyak anak-anak yang mengalami stunting atau masalah pertumbuhan yang terhambat akibat kekurangan gizi. Nah, yang poin kedua dibilang kalau stunting itu nggak dampaknya besar sekali. Nggak cuma soal fisik anak ya, tapi juga kualitas sumber daya manusianya, ketahanan nasional. Bayangin aja kalau anak-anak yang sekarang tumbuh dengan kekurangan gizi nanti jadi generasi yang nggak optimal dan produktivitas daya saingnya, maka dampaknya bakal panjang bagi negara kita. Oke, next. Nah, eh, faktor internal penyebab stunting. Di sini poin satunya gizi ibu hamil kekurangan zat gizi. Jadi gini, kalau ibunya waktu hamil makannya nggak cukup bergizi atau mengalami kekurangan yang buruk dari awal. Kayak kita mau balapan nih, tapi bensinnya nggak dari awal tuh nggak ada, udah tipis gitu. Akhirnya ya seperti itu di tengah jalan mandek jadi. Intinya juga sama kayak stunting ini. Anaknya bisa lahir dengan berat badan rendah, terus rentan kena stunting. Lalu poin keduanya, ASI dan empasi tidak eksklusif, nutrisi tidak tercukupi. Nah, gini, sering nih kejadian harusnya bayi itu dapat ASI eksklusif selama 6 bulan, tapi kadang-kadang dikasih susu formula atau makanan lain duluan. Atau empasinya, makanan pendamping ASI nggak sesuai dan yang paling parah lagi, bayi dikasih kental manis. Ini paling parah. Kenapa? Pertanyaannya kenapa bayi harus diberikan kental manis ya, bukan susu kental manis. Sekarang namanya sudah kental manis. Maksudnya gini, kenapa sih harus ngasih kental manis? Sudah jelas kental manis itu kandungannya gula, bukan susu. Mana pas kita kasih tahu mereka kita kasih tahu bahaya, mereka ngelawan. Ya mungkin karena harganya murah, tapi ya itu tadi murah pasti bukan berarti bagus barangnya ya. Jadi ya itu kembali lagi ke topik. Jadi si bayi ini nggak dapat asupan nutrisi yang pas buat tumbuh berkembangnya. Ini contohnya biar sama-sama kita ngerti Bapak Ibu. Ibaratnya kita nge-gym, tapi makannya mie instan doang. Jadi kayak nggak nyambung gitu kan. Lalu poin ketiganya, penyakit infeksi, diare, pneumonia, cacingan. Ini yang nggak kalah penting. Anak-anak kita sering sakit, apalagi yang penyakitnya berhubungan dengan pencernaan kayak diare atau cacingan. Itu gampang banget gizinya terserap, nggak terserap maksimal. Jadi, meskipun makanannya udah cukup, nutrisinya tetap nggak nyampe. Akhirnya, ya tumbuh, mohon maaf, pendek gitu. Intinya, kalau dari awal ibunya kurang gizi, terus bayinya nggak dikasih makan minum yang benar nih, terus sering sakit-sakitan, ya udah, itu ciri-ciri stunting. Sudah jelas itu ciri-ciri stunting. Makanya penting banget edukasi buat calon ibu dan keluarga agar bisa ngasih anaknya yang terbaik. Oke, izin Bapak Ibu, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal penyebab stunting. Yang pertama itu ada sanitasi dan air bersih. Sanitasi dan air bersih itu akses yang buruk terhadap sanitasi dan air bersih, misalnya masih buang air besar sembarangan atau BABS, bisa menyebabkan infeksi berulang pada anak.
Dan yang kedua, pola asuh dan edukasi gizi. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi yang baik dan pola asuh yang benar juga jadi penyumbang masalah. Yang ketiga, ekonomi dan kemiskinan. Tentu saja, kondisi ekonomi dan kemiskinan bisa membatasi akses keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Yang keempat, layanan kesehatan. Keterbatasan fasilitas layanan kesehatan di beberapa daerah juga bisa jadi penghambat. Yang kelima, kebijakan pemerintah, cakupan program pemerintah yang belum bisa merata juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, bagaimana sih solusinya untuk menekan angka stunting ini? Solusinya yang pertama, gizi ibu dan anak. Penting banget untuk memberikan suplementasi gizi, mendukung pemberian ASI, dan memastikan MPASI berkualitas. Yang kedua, sanitasi dan air bersih. Sanitasi dan air bersih, perbaikan infrastruktur sanitasi dan air bersih, serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di masyarakat. Selanjutnya, solusi menekan stunting kedua, yang pertama ada edukasi gizi dan pola asuh. Edukasi bisa dilakukan di posyandu. Yang kedua, akses layanan kesehatan, memastikan imunisasi lengkap dan ketersediaan suplemen gizi untuk anak-anak. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Peran pemerintah sangat krusial, misalnya lewat bantuan sosial dan kerjasama lintas sektor agar program-program bisa berjalan merata. Selanjutnya, bagaimana sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya intinya stunting ini bukan masalah sepele, tapi masalah yang sangat kompleks dan butuh peran berbagai pihak. Jadi, nggak bisa cuma satu pihak saja yang bergerak. Bagaimana sih sarannya? Nah, sarannya untuk poin pertama masyarakat, untuk masyarakat, mari kita lebih peduli pada pola makan dan kebersihan diri serta lingkungan. Yang kedua, pemerintah diharapkan bisa terus menciptakan kebijakan yang efektif dan merata sampai ke pelosok. Dan poin ketiga, untuk tenaga kesehatan, edukasi dan pendampingan intensif kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan tenaga kesehatan, kita pasti bisa menekan angka stunting. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, recording, matiin.